Para mahasiswa, kita jumpa lagi dalam perkuliahan bahas topik berkaitan dengan agama-agama yang telah dipaparkan dalam materi ketiga, yaitu agama-agama besar. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai satu materi yang berkaitan dengan kepercayaan dan agama primitif. Kenapa hal ini sangat penting untuk saya sampaikan? Sebagaimana saudara ketahui bahwa Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ya, sehingga kita perlu memahami mengenai agama-agama lokal agar kita dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang baik untuk kita memahami tentang kepercayaan umum dan agama primitif yang tentunya masih banyak di Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan dan menguraikan mengenai topik ini. Kepercayaan umum dan agama primitif. Bagian pertama saya ingin menjelaskan dulu mengenai animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang artinya nyawa. Animisme bagi manusia primitif, nyawa di sini bukanlah lawan atau imbangan badan, melainkan yang dimaksud dengan nyawa di sini yaitu tanggapan tentang suatu kehendak atau semangat. Kedua, nyawa itu adalah daya kekuatan hidup yang dapat tinggal dalam manusia, tetapi juga di dalam binatang, di dalam tubuh, tumbuhan, dan pada umumnya di dalam segala apa yang ada. Jadi di dalam keyakinan animisme bahwa setiap makhluk hidup, baik itu binatang, tumbuhan, itu memiliki nyawa. Oleh sebab itu, kalau saudara memperhatikan, salah satu yang paling menonjol di dalam agama animisme, bagaimana mereka masih percaya kepada tempat-tempat tertentu, ya, seperti pohon keramat dan tempat-tempat yang dianggap memiliki nyawa. Itu karena latar belakang mereka. Di dalam pemahaman animisme juga bahwa paham primitif, orang dapat memiliki banyak atau sedikit nyawa, ya. Daya kekuatan nyawa yang paling penting ialah nafas. Bagi orang primitif, bagi orang animisme, nyawa yang paling utama yaitu nafas. Bagian-bagian nyawa tertentu dianggap sebagai tempat pengumpulan daya kekuatan nyawa yang banyak, misalnya palus, yaitu di bagian kemaluan maupun di bagian kepala. Jadi nyawa itu bagi mereka ada di bagian kepala ataupun di bagian kemaluan. Kalau orang modern melihat bahwa hidup seorang, nyawa seorang itu ada di dalam darah, ya. Nah, saudara-saudara, di banyak kebudayaan dijumpai paham-paham yang menerangkan bahwa nyawa itu dapat melanjutkan hidupnya dengan berdiri sendiri di luar dan terlepas dari badan, ya. Kalau saudara sering mendengar dongeng-dongeng di Indonesia, seringkali, ya, itu mereka mengkaitkan antara kehidupan, ya, misalnya dongeng Bidasari dan ikan mas, bagaimana seorang wanita yang dikutuk menjadi seekor ikan mas, ya. Itu sebenarnya latar belakang dari pemahaman animis yang menjelaskan bahwa nyawa itu dapat melanjutkan hidupnya dengan berdiri sendiri di luar dan terlepas dari badan, ya. Nah, sehingga banyak sekali cerita-cerita dongeng yang ada di Indonesia itu sebenarnya dilatar belakangi pemahaman animisme.
dalam budaya di Indonesia, di Batak Karo, ya, percaya bahwa pada waktu sakit, nyawa atau tondi itu meninggalkan badan untuk sementara waktu lamanya, dan disuruhnya para imam untuk memanggilnya kembali. Jadi dalam kepercayaan Batak Karo, kalau orang itu sakit, itu orang tersebut dia dianggap nyawanya sedang meninggalkan dia, ya, tondinya, sehingga para tua-tua atau orang yang dianggap punya kekuatan bisa memanggil tondi supaya orang itu sembuh kembali. Tidak hanya di Batak Karo, tetapi juga di orang Bahau, ya, Kalimantan, mengenal dua macam nyawa, yaitu brua dan tondua. Brua adalah dapat melepaskan diri dari badan berupa seekor binatang pada waktu sakit, terkejut, dan sebagainya. Sedangkan nyawa itu harus dikembalikan, kalau perlu dengan pura-pura membelah tengkorak si sakit pada saat kematian, pergi, ya, untuk selama-lamanya ke alam barzah atau dunia orang mati. Sehingga brua ini benar-benar, saudara-saudara, itu saat ini sesuatu hal yang boleh dibilang begitu sangat kuat di dalam budaya-budaya di Kalimantan, ya. Jadi seperti itu. Nah, saudara, yang berikut yaitu bagaimana kita mengetahui, ya, sifat-sifat dari animisme. Sifat-sifat animisme. Yang pertama, sifat animisme yaitu merupakan susunan keagamaan sebagai suatu rangkaian upacara-upacara, tanggapan-tanggapan, ya, mite dan sebagainya yang religius, magis, yang melukiskan adanya makhluk-makhluk halus sakti yang mempunyai kehendak dan menjalankan kehendak itu. Itu sifat yang pertama dari animisme. Sifat yang kedua dari animisme yaitu kekuatan-kekuatan yang bekerja kepada manusia karena kehendaknya. Sedangkan sifat yang berikut, yang ketiga dari animisme, yaitu kehendak, daya-daya kekuasaan itu dialami oleh manusia primitif sebagai kesewenangan-kesewenangan, kadang-kadang bersikap baik, kadang-kadang bersikap tidak baik, ya. Dan oleh sebab itu, dalam rangka hubungan manusia primitif dan daya kekuasaan ini biasanya dikuasai oleh rasa takut. Nah, sehingga saudara, bagi orang-orang animisme ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu ciri orang animisme, yaitu bahwa mereka merupakan susunan keagamaan sebagai suatu rangkaian upacara-upacara. Makanya orang animisme itu sangat kuat sekali di dalam menyelenggarakan upacara-upacara, ya, karena itu bagian dari ritual mereka, ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu ciri khas animisme, kuat dengan ritual-ritual, ya, upacara-upacara. Yang kedua, mereka juga mempunyai kekuatan, ya, memiliki daya yang bekerja dalam diri manusia. Dan yang terakhir, saudara, ya, saya hanya mengulang saja, yaitu bahwa kekuasaan di dalam manusia primitif itu ya, mereka memahami ada kuasa yang baik, ada kuasa yang jahat. Sebab itu dalam rangka hubungan manusia primitif dan daya kekuasaan ini biasanya dikuasai oleh rasa takut, saudara. Nah, manusia berhadapan dengan mereka dengan perasaan cemas. Selain kehendak manusia, ada kehendak lain dan ada kemungkinan kalah dalam pertarungan kebencian, tetapi sebaliknya ada kemungkinan pertemuan, pendekatan, dan persekutuan. Jadi di dalam dunia kehidupan animisme, ya, ada satu pertarungan yang terjadi, dan itu biasanya
mereka ingin menunjukkan kesaktian, kekuatan, ya, untuk menguji sejauh mana mereka punya kesaktian dan kekuatan. Dan itu bisa berakhir dengan kematian, tetapi juga bisa berakhir menjadi satu persahabatan. Tergantung bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Nah, itu mengenai animisme. Nah, di dalam animisme juga ada yang disebut dengan totemisme atau pemujaan kepada nenek moyang. Di beberapa bangsa ditemukan bahwa manusia menganggap dirinya sendiri sebagai makhluk yang masih dekat kepada binatang. Nah, ini sangat lekat sekali, saudara, di dalam kebudayaan Indonesia. Ya, di beberapa daerah masih kuat sekali mereka menganut pemujaan kepada roh nenek moyang, dan itu mereka sangat kental, dan itu menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan sampai saat ini di beberapa daerah di Indonesia. Nah, manusia menyangka dapat beroleh daya, kekuatan, keagamaan yang magis atau keselamatan dari perhubungannya dengan binatang. Ya, jadi ada beberapa budaya di dunia ataupun di Indonesia mengidentikan kekuatan mereka dengan simbol binatang, misalnya harimau, kuda, beruang atau elang. Nah, kadang-kadang mereka mengkaitkan nama mereka di dalam suku-suku Aceh itu seringkali ditambah embel-embel di belakangnya, misalnya John Bear, John beruang, atau menggunakan istilah eagle, elang, itu sebenarnya ingin menggambarkan bahwa pribadi itu mempunyai kekuatan yang sama dengan simbol yang menjadi julukan dari nama belakang mereka, seperti itu. Di Indonesia juga masih ada seperti itu, tapi tidak menggunakan nama, tetapi mereka istilahnya menggunakan istilah ilmu harimau atau ilmu monyet, ilmu ular, Nah, seperti itu, Mereka untuk mendapatkan itu kadang-kadang mereka menggunakan cara-cara magis seperti itu, dan ini masih banyak sekali di Indonesia. Binatang-binatang totem kadang-kadang dipandang sebagai nenek moyang satu suku atau bapak-bapak asali, Totem adalah sejenis roh pelindung manusia yang berwujud binatang. Istilah totem berasal dari suatu bahasa Indian di Amerika, Utara, dan dibuat dari ototeman, kerabat sebagai saudara-saudari. Yang lain, saudara, inti dari totem adalah persekutuan, partisipasi, saling menjadi bagian antara manusia dan binatang di dalam persekutuan mana orang mengalami daya kekuasaan yang luar biasa. Baik kesatuan hidup maupun kekuasaan hidup terdapat pada suatu di luar insani, biasanya pada suatu kekuasaan hewani. Kesatuan dengan kekuasaan tersebut menjamin keselamatan, Nah, sehingga mereka seringkali mengadakan ritual untuk mengharmonisasikan antara dunia kosmis dengan dunia kosmos. Di dalam kebudayaan Jawa disebut dengan selamatan. Itu sebenarnya ingin menjembatani antara dunia nyata dengan dunia tidak nyata, antara dunia kosmis dan dunia kosmos. Merupakan satu cara upaya bagaimana mereka mempertemukan dunia yang tidak nyata dan dunia nyata, dunia yang mistik dengan yang non mistik, dengan cara ritual seperti itu. Beberapa hal tabu dalam totemisme yaitu membunuh binatang yang dijadikan sebagai totem. Dalam hal-hal tertentu ada pengecualian, perkawinan dalam golongan totem yang sama, endogami. Nah, sekarang kita masuk, setelah kita membahas totem,
ya, kita membahas mengenai dinamisme. Apa itu dinamisme? Dinamisme ialah kepercayaan kepada suatu daya kekuatan atau kekuasaan yang keramat atau tidak berpribadi, yang dianggap halus maupun berjasad, semacam fluidium yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki oleh benda, binatang, dan manusia. Jika seorang atau suatu benda dianggap tidak mengandung mana, maka ia tidak akan diperhatikan lebih lanjut. Namun seorang atau suatu benda yang memang mengandung mana, maka ia harus mendapat perhatian yang istimewa, ditakuti, dihormati, sehingga orang harus menjalankan upacara, ya, ritual. Tetapi mungkin juga orang berusaha melumpuhkan daya kekuatan itu dengan berbagai penangkal. Mana adalah the supernatural in a way, sesuatu yang melebihi alam, yaitu sesuatu yang menimbulkan keheranan, kekuatan, dan rasa hikmat. Ya, jadi mana itu kuasa yang adikodrati, ya, sesuatu yang tidak biasa, yang mengherankan karena keistimewaannya, sebab kekuatannya atau kesuburannya. Mana juga dikatakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat kita hubungkan dengan hal yang melebihi alam, supranatural. Misalnya kekuatan manusia, ya, raja selalu menang dalam peperangan dipandang sebagai raja yang mengandung mana, ya, dia memiliki mana, ya, seperti itu. Karena dia selalu menang, karena dia punya kesaktian, ya, yang tidak bisa dikalahkan. Benda yang mengandung kesaktian mana disebut dengan fetisi, ya. Fetisi membawa keselamatan yang bermacam-macam sifatnya, melindungi orang terhadap bencana, menyembuhkan penyakit, memberi kesuburan, memberi kekuatan untuk hidup baru pada waktu dilantik, dan sebagainya. Benda-benda dipuja artinya itu diperlakukan dengan hati-hati, disimpan dengan baik-baik. Kadang benda-benda ini diolesi dengan lemak atau minyak atau diberi makan, dimaksudkan ditambah dengan daya yang baru, ya, seperti keris, cincin, ya. Lalu benda-benda tertentu yang dianggap benda-benda keramat di dalam budaya Jawa itu identik dengan keris. Di budaya lain ada rencong, ada macam-macam, saudara-saudara, ya. Itu benda-benda yang memang mengandung fisti, ya, kuasa atau kesaktian. Jadi bukan benda biasa, tetapi benda yang sudah ada kekuatan magisnya, ya. Itu banyak sekali di Indonesia, dan orang modern juga masih menggunakan seperti itu, ya, kekuatan magis, ya, untuk supaya dia lebih percaya diri, ya, seperti susuk misalnya. Itu benda-benda festi, ya, supaya kelihatan dia percaya diri. Pemujaan ini dapat dihentikan jika fetisi itu ternyata sudah hilang kesaktiannya, dan manusia dapat memarahi, menyiksa, dan membuangnya, ya. Jadi benda-benda itu tidak selamanya berisi, tetapi karena benda itu diisi oleh kekuatan-kekuatan gaib, ya, sehingga benda itu tidak normal. Sebenarnya benda itu adalah benda seni. Nah, di sini saudara-saudara, kadang-kadang kita terjebak, ya. Tidak semua benda seni itu netral, sehingga ada benda-benda tertentu yang memang itu dibuat sebagai seni, tetapi sesungguhnya itu tidak sekedar seni, tetapi ada kekuatan magis di dalamnya. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Tidak semua benda-benda seni itu netral, artinya memang dibuat hanya untuk sekedar keperluan sebagai seni, ya, tetapi ada unsur-unsur magis di dalamnya. Vesti atau pusaka dapat berupa patung kecil, patung besar, sekerat kayu, batu, keris, rantai, pakaian lama, ya, batu cincin, ya, dan macam-macam benda-benda, ya, yang mungkin saudara juga sudah tahu, ya, selama ini. Nah, yang terakhir saudara, pada bagian kepercayaan ini kita akan membahas mengenai dewa tertinggi, ya.
Nah, apa itu dewa tertinggi? Dewa tertinggi adalah sifat yang asli dan penting dari agama-agama primitif. Kepercayaan itu adalah kepercayaan kepada suatu Allah atau dewa yang ada di latar belakang dewa yang pertama-tama menetap, tetapi semua itu dilakukan dari tempat yang sangat jauh. Jadi ada sebagian kelompok percaya kepada dewa-dewa yang mereka hidup jauh ya dari kehidupan manusia nyata, dan sesungguhnya mereka itu ada di satu tempat. Nah, fungsi mereka yang penting sekali dalam seluruh agama primitif adalah ya fungsi dewa-dewa itu dalam agama primitif, yaitu mereka dalam masa asali mistis berbuat sesuatu yang senantiasa terulang, menjamin kenyataan sekarang dan kelanjutannya. Dewa tertinggi dipandang sebagai yang menyebabkan adanya manusia, binatang, tumbuhan, dan gejala alam. Selain itu, dewa tertinggi yang telah menetapkan tarian, upacara-upacara, dan adat istiadat. Jadi, ada ritual-ritual yang memang mereka lakukan oleh karena mereka meyakini bahwa ketika mereka melakukan ritual, ya, dengan korban-korban, ya, entah itu korban binatang atau korban manusia, itu mereka ingin menyenangkan dewa-dewa mereka. Itu masih ada sampai saat ini, dan itu tergolong kepercayaan primitif, ya. Nah, jadi saudara, ada 3 hal yang penting di dalam kita mempelajari agama primitif, ya. Di samping agama yang disebut dengan animisme, yang pertama itu ada totem, yang kedua ada dinamisme, dan yang ketiga itu kepercayaan dewa-dewa. Nah, saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sampai di sini. Kiranya saudara terus diberi kekuatan dan semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya.